Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita segar kembali nih Pak. Segar kembali Pak. Kita sekarang setelah kemarin kita bincang tentang masalah seni ya. Itu masih part 1 ya. Sekarang kita bicara seni lagi ya. Iya. Seni lagi untuk part kedua gitu ya. Karena apa, dalam kehidupan ini kalau tanpa seni ya seperti ya nggak enak lah hidup ini. Masa hitam semua, gelap kan? Masa putih semua gitu. Bukan malah indah, bosen, boring gitu ya orang ya. Jadi segala sesuatu itu butuh seni. Nah, terus kemudian Pak Aziz, kita sekarang fokus untuk membicarakan karakteristik baik orang-orang yang mempunyai jiwa seni, gitu loh ya. Kan banyak orang mengatakan kalau orang kalau orang seniman yang sejati itu pasti gila. Orang yang seniman sejati itu pasti gini gitu loh. Ya, tapi mungkin Pak Aziz tahu karakter pencipta seni itu seperti apa ini Pak Aziz ya? Baik Pak Arya, itu masalah sudut pandang atau point of view ya. Jadi orang yang menganggap bahwa sosok orang yang pecinta seni, pekerja seni atau seniman, seniwati itu dianggap di luar ada atau di luar mainstream, itu pandangan ada yang begitu. Bahkan ada pandangan juga bagi mereka yang betul-betul tahu seni, ya mereka itu hal-hal yang wajar saja, tidak di luar adat. Bagi mereka yang menganggap itu kok aneh, bahkan ada yang menganggap seperti gila, macam-macam. Nah, itu karena seperti perbincangan kita dulu tadi, karena dia tidak atau kurang mendalami atau tidak tahu tentang seni itu, sehingga menganggap seniman itu sebagai orang yang di luar kebiasaan. Tapi justru yang memiliki ciri khas keanehan inilah orang yang dianggap sebagai orang yang maju, pemimpi ya. Rata-rata seniman ini adalah orang yang bisa membuat ilustrasi, berimajinasi bagaimana dia bermula. Ada yang mengatakan banyak para ahli itu bermula dari mimpi, dan bagi seniman mimpi itu suatu keharusan. Gitu ya. Yang pertama adalah tadi seniman itu anti mainstream gitu ya. Jadi di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan di luar kebiasaan semuanya. Kalau di luar kebiasaan semua masyarakat mandi, dia nggak mandi gitu. Ya enggak juga begitu. Jadi yang terkait dengan biasanya kreativitas. Oh, yang berkaitan dengan kreativitas itu biasanya memang dia di luar. Kalau pengalaman saya sendiri Pak Ri, dulu pada saat berlatih teater atau macam-macam itu latihan gila katanya. Gila kok berlatih. Justru itu pemahamannya adalah silakan kamu total belajarnya. Kalau acting saya memerankan orang seperti orang gila, itu berarti Anda belum berhasil aktingnya. Justru tekanan guru saya adalah silakan latihan gila, jangan seperti orang gila, silakan latihan gila. Oh, makanya itu ya orang-orang yang seni itu sering dianggap aneh karena yang total itu jadi istilahnya rai gede. Bermuka tembok. Jadi tidak perlu malu, walaupun kita yang kita anggap benar, kita anggap ekspresi itu bagus, ya itu kerjakan. Walaupun di sekitar kita itu menganggap kayak gendeng, sila nggak apa-apa. Kita teriak-teriak di jalan. Iya. Ya seperti kalau sebagai contoh untuk seniman masa kini, Tukul. Itu seperti orang gila gitu ya. Ya pada saat gitu ya. Terus kemudian yang kedua Sule gitu ya. Ya, dia berperan apapun, seandainya itu berperan begitu di rumah malu sama anak-anak. Maka bisa dibedakan Pak Ari ketika manggung atau di panggung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi konteksnya adalah terkait dengan kreativitas. Makanya mereka yang memandang bahwa itu bukan kreativitas, makanya dianggap aneh. Nah, kalau itu tahu, itu adalah kreativitas, menunjukkan sesuatu melalui istilahnya eksperimen, maka dia akan tahu, itu ternyata orang yang baik, orang yang bagus, punya visi misi ke depan. Iya. Iya. Jadi yang
saya jadikan apa patokan kunci itu totalitas itu betul. Harus total. Totalitas. Kemudian apakah betul Pak Aziz? Orang-orang yang mempunyai jiwa seni itu biasanya punya daya tarik tersendiri. Oh, gitu loh. Iya. Iya, iya. Ya, daya tarik itu dimiliki masing-masing apa seni yang digeluti ya. Karena perbincangan ini saya menggeluti itu teater sastra, maka contohnya tidak jauh dengan yang saya tahu. Jadi memang orang yang sastra contohnya, dia sastrawan, punya kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, itu akan memunculkan kewibawaan. Jadi ketika dia ngomong itu tidak asal-asalan, jadi ada makna. Maka puisi-puisinya itu menjadi, bahkan dijadikan sebagai apa, idiom. Jadi puisi contohnya itu adalah ini saya beri contoh dari puisinya Rendra, ada yang begini: perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Itu sangat kuat. Terus dari Wiji Tukul, hanya satu kata, melawan saat menyerang adanya itu kepada penguasa karena ketidakadilan macam-macam. Jadi puisinya yang sangat, itu penggalan puisi, tapi yang diambil satu kata itu, hanya satu kata, melawan Wiji Tukul. Ini seorang aktivis gitu ya. 98. Satu kata-kata yang bisa dicuplik di mana-mana, dijadikan quote. Ya. Jadi ya contoh seperti dua penyair tadi, kalau Rendra perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, banyak orang mengutip. Wiji Tukul juga begitu, banyak yang mengutip. Hanya satu kata, lawan. Itu kalau dicek di puisinya, itu puisinya beberapa panjang baris, gitu ya. Tapi diambil satu angel. Ya, satu angel yang satu lagi contoh Pak Ari. Dari Khairil Anwar, apa? Sekali berarti setelah itu mati. Itu juga penggalan puisi. Jadi punya daya tarik gitu ya. Daya tarik secara pribadi maupun daya tarik karya gitu ya. Karya dan kepada si pembaca atau peminat. Jadi itu wong pinter itu orang pandai. Sama juga ketika kita bisa katakan main gitar. Nah, ini di bidang musik ya. Di bidang musik. Waktu saya muda dulu, saya bisa gitaran. Cewek datang, kita nyanyi sama-sama. Yang satu datang lagi, yang satu datang lagi. Teman kita banyak. Jadi pegiat seni, orang yang bisa seni itu punya daya tarik. Punya daya tarik. Memang betul itu. Begitu banyak penyanyi-penyanyi yang pada saat ini ketika dia manggung ribuan orang yang nonton, berarti betul daya tarik. Ada yang ditimbulkan dari itu tadi. Kalau tadi pengalaman Pak Ari di bidang musik, masa mudanya, masa sekolah, masa SMA, atau di masa mudanya main kok orang senang, tertarik. Ada apa di balik petikan gitarnya? Kalau ini kalau yang di bidang puisi, ada apa di balik kata-katanya? Kalau istilahnya Pak Ari dulu itu lambene kudu lamis. betul Jadi ada daya tarik di balik itu. Terus kemudian seorang yang berjiwa seni, apa betul juga orang itu suka berimajinasi? Oh, itu suatu keharusan. Justru kalau tidak memiliki imajinasi yang baik, nampaknya dia mengurangi ciri-ciri dari seorang seniman atau seniwati. Kalau dia tidak bisa berimajinasi, berarti potensi atau posisi kesenimanannya dipertanyakan. Gampangannya gitu. Iya. Itu modal. Sekaligus hal yang semestinya dengan sendirinya dimiliki. Kalau tidak, saya imagine bagaimana bisa membayangkan nanti pendidikan kita nanti akan terpuruk macam-macam. Kalau tidak ada imajinasi ke depan, wah ini. Makanya seperti imajinasi lagu ya. Kalau bulan bisa ngomong begitu. Itu kan sebuah imajinasi ya. Kalau itu semua imajinasi yang dituangkan dalam sebuah kata-kata. Jadi kalau bulan bisa ngomong, ini nampaknya dari Kang Dul Sumbang. Iya, Kang Dul Sumbang. Iya. Masa bulan kok bisa ngomong? Itulah namanya metaforik ya. Jadi ada gaya bahasa yang dimunculkan di situ. Jadi imajinasi tetap itu suatu keharusan. Bisa memunculkan, ini harus punya imaji, membayangkan bagaimana kalau rakyat di sekitar kampungku ini adalah mereka tidak mampu semuanya, bagaimana bisa sejahtera berimajinasi. Maka perlu pemimpin yang adil, maka bisa berimajinasi. Iya. Imajinasi.
Jadi itu juga ya adalah ciri-ciri atau karakter orang-orang yang punya jiwa seni. Nah, yang nggak enaknya Pak Aziz. Ada juga enaknya ini. Apa betul orang yang biasanya terjun terlalu dalam ke dalam dunia seni itu tidak terlalu suka sama aturan? Gitu loh. Saya lihat pelukis-pelukis rambutnya panjang. Ya, penyair juga ada yang panjang. Ya, ini pelukis penyair. Apakah ini dukun gitu ya? Sulit membedakan. Sulit membedakan begitu ya. Apakah memang betul orang-orang yang sudah berjiwa seni itu tidak terlalu suka dengan aturan karena ingin menjadi dirinya sendiri? Apa iya? Ya, betul. Betul ya. Jadi itu salah satu ekspresi kebebasannya. Suka kebebasan juga berarti ya. Jadi kalau gambaran tentang profil dirinya rambut gondrong seperti pendekar baru turun gunung ataupun seperti yang lain. Ya, atau gundul sekalipun begitu ya. Iya. Jadi rata-rata seniman itu menjadikan dirinya itu ada ikon. Kalau biasanya yang gondrong itu. Kalau orang lain itu mengira nek gondrong itu iku. Itu kadang-kadang menjadi ciri khas. Jadi kalau nabrak aturan itu lihat ya, artinya itu kalau dari dirinya sendiri bisa berpakaian atau bertampil performanya seperti itu adalah ekspresi dari kebebasan, sehingga dia tidak begitu mikir apakah saya salah atau apa tidak. Jadi, mungkin ini adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ya, bahasa itunya kerennya. Populernya aktualisasi diri, dia ekspresikan dengan kebebasannya itu, sehingga orang lain merasa kadang-kadang, ini seumpama dia harus rapi. Nah, itu biasanya seniman itu mengikuti aturan. Kalau seniman itu terjun ke contoh seniman terjun ke dunia guru, maka harus diberi contoh. Walaupun dia seorang seniman yang bebas, maka mungkin performanya diubah. Tetap karyanya Anda bebaskan, karyanya silakan bebas liar sekalipun karyanya nggak apa-apa, tapi tampilan harus menyesuaikan aturan. Lah itu biasanya ada seperti itu di lingkungan guru, walaupun dia jadi guru seni, tapi tampilannya supaya ada murid. Karena ada murid supaya tidak meniru tampilan ininya, biar meniru hasil karyanya saja. Begitu ya. Iya. Bukan tidak taat aturan ya. Aturan-aturan yang sudah bagus itu tetap ditaati oleh para seniman ya. Tetapi ada dia aktualisasi dirinya ada. Tetap begitu ya. Kebebasan. Dan silakan ekspresi bebas itu di karyanya, bukan di performanya. Terus kemudian apakah memang betul? Kalau saya amati betul-betul. Saya juga suka sekali sama seni ya. Pak Aziz juga pegiat seni juga ya. Pilihan jenis seninya yang beda. Ya mungkin ya. Saya seni bicara senang juga. Ya, Pak Aziz juga senang juga ya. Pak Aziz juga senang seni bicara itu. Apakah memang itu orang-orang yang seni itu suka bekerja mandiri dan suka berpikir bebas lah, nggak usah lah kamu kasih framing gini pokoknya aku bekerja mandiri aja. Gitu. Betul Pak Ari ya. Selaku seperti pengalaman Pak Ari yang berbicara dengan seni, bicara di dunia kepenyiaran itu, ya memang kalau kita di pakem nanti kamu harus begini ya, jangan ini ya, keluar dari ini keluar dari ini. Makanya kadang itu aku aja diriwui ketika berkarya. Jadi ada kata-kata seperti itu ya. Iya. Bahkan contoh ya, contoh ada seorang novelis besar seperti Kang Ahmad Tohari itu, yang sangat terkenal novelnya dengan Ronggeng Duku Paru. Kemudian berkarya di novel-novel yang lain. Cuma yang masterpiece-nya itu tadi. Itu punya tempat khusus untuk bisa berkarya. Sehingga mungkin pada saat itu tidak boleh diganggu supaya lancar dalam berkreativitas, jangan diganggu. Silakan, kebebasan itu diekspresikan. Itu jadi dirinya mereka butuh menuangkan kebebasan, jangan diganggu. Kalau diganggu maka nanti kreativitasnya itu akan melemah karena karena belum jadi, masih berproses kok diganggu.
silakan Anda kritisi setelah karya itu jadi dulu. Ya, di bidang apapun. Tapi kalau masih mereka berproses terus kamu, ini nampaknya kurang. Ada orang baru melukis, ini kok awur-awuran seperti awur-awuran ya. Anda tidak tahu, kamu malah dimarahi. Ini maksudnya apa ini? Biarkan. Ekspresikan sampai selesai karyanya. Baru Anda kritisi. Tidak apa-apa. Memang cirinya itu mereka itu bebas. Menuangkan ide dengan bebas. Asal sekitarnya tadi ojo ganggu ketika berproses. Betul. Kalau sudah agar hasilnya silakan. Agar dia bisa menuangkan seluruh apa yang ada dalam pikirannya. Bebas. Ya, terus Pak Aziz, untuk terakhir untuk perbincangan sesi yang kedua ini, ya, untuk kita bisa lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya. Nah, begitu. Terus kemudian apakah memang benar seorang seniman itu seharusnya mempunyai energi yang banyak karena dia punya banyak ide, gitu loh. Seperti contohnya ya, kalau kita lihat ya, kalau kita melihat orang-orang yang katakan seniman pesawat terbang saja, ya, itu pesawat itu macam-macam bentuknya. Kalau tidak ada orang seni yang di situ, begitu, tidak mungkin akan tercipta seperti itu. Ya, mereka ilmuwan yang punya seni itu, terus kemudian punya energi yang punya banyak ide. Dan apakah memang betul itu adalah konsep kesenian seperti itu, orang-orang seni itu? Ya, sebagian orang memang menganggap seni itu enggak berat. Iya. Proses kreatifnya itu sangat berat. Ya, tadi contoh di kaitannya dengan seni yang terkait dunia tulis saja ya, yang sering dekat dengan saya. Ide itu kalau tidak dituangkan dengan kesungguhan, itu seringkali mampat sampai di situ. Ada orang dulu itu pernah bilang ke saya, ini Pak, saya sudah nulis cerpen Pak, tapi setelah itu mandek. Suatu saat ketemu lagi dengan saya agak males Pak, ya mandek dulu pernah, itu nggak ada perkembangan. Mestinya waktu ketemu berikutnya kan ini Pak hasil cerpen saya. Benar, iya. Sama katanya itu pernah mencoba tapi angel ya sudah. Itu berat memang berarti berat. Orang seperti ini nggak punya energi untuk menjadi seniman kurang gitu dimaksimalkan. Ya? Maka wajar kalau kita bilang dia itu gagal jadi seniman. Iya. Seniman itu harus punya ditempa dengan energi kuat gitu. Kalau nggak selesai nggak akan berhenti saya. Begitu mungkin ya. Sangat. Bahkan itu Pak Dukut Imam Widodo yang sangat terkenal novelnya sering menulis tentang contoh Surabaya tempo dulu, Malang tempo dulu. Memang konsennya lebih ke masalah itu. Itu kalau sempat cerita saya pada saat pertemuan tentang seni budaya, itu sering bangun malam sebelum subuh dan mencoba mengekspresikan karyanya. Berarti kan perlu itu energi yang sangat kuat. Nah, kalau tidak perlu energi, dia tidak butuh di dalam keheningan. Saat hening dia bisa menumpahkan dengan energi yang sangat baik dan hasilnya banyak. Hasil karya-karyanya juga banyak. Itu karena itu tadi energi yang dikerahkan itu bukan main-main. Tidak seperti orang pada umumnya. Jadi harus tinggi. Nah, makanya ada istilah tadi itu dalam tanda kutip, mau gagal jadi seniman atau enggak. Maka ada seleksi alam di situ Pak. Ada seleksi alam. Oh, berarti ada yang sejati, seniman sejati. Tidak gitu ya. Kalau yang sejati tidak kehabisan energi. Itu karena energinya dikerahkan sungguh-sungguh lah. Kalau energinya pengerahannya tidak sungguh-sungguh ya wajar. Ya mungkin dia dikatakan seniman, akan tetapi potensi kesenimanannya itu kan ada tingkatannya. Grade-nya masih bawah. Iya. Baik Pak Aziz. Untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu ya. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang ya. Senang kalau kita bicara tentang seni ini Pak Aziz ya. Ada atmosfer yang sama. Pak Ari suka seni, saya juga suka seni, jadi enjoy. Pokoknya nggak senewan. Betul. Oke, baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.